Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi konsep struktur pasar persaingan oligopoli dan monopolistik. Baik, yang pertama, perkenalkan nama saya Retno Wahyuningsih, NIM 2019-11140 sebagai moderator, Risma Zuliana Yahya, NIM 2019-11286, Riki Hendriawan, NIM 2019-11597, Ahmad Prayogo, NIM 2019-11049. Materi pertama yaitu struktur pasar dan tingkat persaingan. Dalam dunia nyata, proses di mana tingkat harga dan output ditentukan sangat dipengaruhi oleh struktur pasarnya. Pasar atau market terdiri atas pembeli dan penjual aktual maupun potensial suatu produk tertentu. Struktur pasar, market struktur, mengacu pada lingkungan persaingan di mana pembeli dan penjual produk berinteraksi. Pasar oligopoli. Oligopoli sebagai suatu bentuk organisasi pasar di mana penjual atas sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi jumlahnya sedikit. Jika hanya terdapat dua penjual, maka yang terjadi adalah duopoli. Jika produknya homogen, kita mendapati oligopoli murni atau pure oligopoli. Jika produknya terdiferensiasi, kita memiliki oligopoli terdiferensiasi atau differentiated oligopoli. Oligopoli adalah bentuk organisasi pasar yang paling banyak terjadi dalam sektor manufaktur. Ciri yang membedakan oligopoli adalah ketergantungan atau persaingan antara perusahaan-perusahaan dalam industri. Sumber terjadinya oligopoli sama dengan monopoli. Tingkat di mana sebuah industri didominasi oleh beberapa perusahaan besar diukur dengan rasio konsentrasi dan indeks Herfindahl. Berikutnya, sumber terjadinya oligopoli pada umumnya sama dengan sumber terjadinya monopoli, yaitu yang pertama, skala ekonomi yang bisa dicapai jika jumlah outputnya yang cukup besar, sehingga dengan sedikit perusahaan saja kebutuhan pasar sudah dipenuhi. Yang kedua, investasi modal yang besar dan input yang terspesialisasi biasanya dibutuhkan untuk memasuki industri yang oligopolistik, misalnya industri mobil, aluminium, baja, dan sebagainya. Dan ciri ini merupakan penghalang alamiah untuk masuk ke dalam pasar. Yang ketiga, beberapa perusahaan bisa jadi memiliki hak paten untuk secara eksklusif memproduksi suatu komoditas atau memanfaatkan suatu proses produksi tertentu. Yang keempat, perusahaan yang sudah berdiri mungkin memiliki pelanggan setia karena kualitas produk dan pelayanannya atau brands, sehingga perusahaan baru sulit untuk menyainginya. Selanjutnya, karakteristik pasar oligopoli, yaitu yang pertama hanya terdapat sedikit penjual, kedua barang yang dijual homogen, ketiga sulit dimasuki perusahaan baru, keempat membutuhkan peran iklan, kelima terdapat satu pemimpin pasar, dan keenam harga jual tidak mudah berubah. Berikutnya, model oligopoli ada dua macam, yaitu yang pertama model Carnot. Carnot menganggap bahwa hanya ada dua perusahaan atau duopoli yang menjual mata air yang sama. Asumsi perilaku dasar yang ada pada model Carnot tersebut ada pada setiap perusahaan. Pada saat memaksimumkan laba, menganggap bahwa duopolis yang lain menghasilkan output yang konstan pada level tertentu. Yang kedua, model kurva permintaan terpatah atau Kainke Demand Survey Model dikemukakan oleh Swizzy pada tahun 1939 dalam usahanya menjelaskan harga yang sulit berubah, seperti sering terjadi dalam berbagai model oligopolistik. Swizzy merumuskan bahwa jika seorang oligopolis menaikkan harga produknya, dia akan kehilangan hampir seluruh pelanggannya. Perusahaan lain dalam industri tidak akan ikut menaikkan harga. Sebaliknya, seorang oligopolis tidak dapat meningkatkan pangsa pasarnya dengan menurunkan harga, karena persaingannya akan dengan cepat
melakukan hal yang sama. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihannya adalah satu, memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga, lebih memperlibatkan kepuasan konsumen karena adanya persaingan antar penjual. Yang keempat, adanya penerapan teknologi baru. Kekurangan pasar oligopoli adalah satu, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Yang ketiga, bisa berkembang ke arah monopoli. Yang keempat, sulit ditembus atau dimasuki oleh perusahaan baru. Yang terakhir adalah bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik adalah campuran antara persaingan dan monopoli. Unsur persaingan berasal dari kenyataan bahwa dalam persaingan monopolistik atau seperti dalam pasar persaingan sempurna, terdapat penjual produk yang terdiferensiasi dan masing-masing terlalu kecil untuk mempengaruhi yang lain. Persaingan monopolistik paling umum terjadi pada sektor retail dan jasa dalam perekonomian Amerika Serikat. Pakaian, tekstil katun, dan pemrosesan makanan adalah industri yang mendekati struktur persaingan monopolistik pada tingkat nasional. Karakteristik pasar persaingan monopolistik. 1. Terdapat cukup banyak usaha. 2. Barangnya bersifat berbeda-beda corak. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Yang keempat, produsen lain mudah memasuki pasar. Yang terakhir adalah persaingan promosi penjual sangat aktif. Penentuan harga dan output jangka pendek dalam pasar persaingan monopolistik. Karena perusahaan persaingan monopolistik menghasilkan produk yang terdiferensiasi, kurva permintaan yang dihadapinya memiliki kemiringan negatif. Tetapi karena terdapat banyak produk substitusi yang dekat untuk produk itu, kurva permintaannya sangat elastis terhadap perubahan harga. Penentuan harga dan output jangka panjang dalam pasar persaingan monopolistik. Jika perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik memperoleh laba dalam jangka pendek, atau akan memperoleh laba dalam jangka panjang dengan membangun skala pabrik yang optimum untuk berproduksi pada tingkat output terbaik mereka, lebih banyak perusahaan akan memasuki pasar dalam jangka panjang. Ini berarti kurva permintaan yang dihadapi oleh setiap perusahaan monopolistik dalam pasar bergeser karena pangsa pasarnya berkurang. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihan pasar monopolistik. Pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen. Banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produk. Kekurangan pasar monopolistik. Pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Dibutuhkan modal cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik. Pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi
yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.